Ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan, kita tepuk hore dulu. Oke? Oke, tepuk hore. Hore hore. Hore hore. Hore. Alhamdulillah. Kita masih melanjutkan ya, Bu. Kita masih membahas tentang perilaku buruk. Nah, sekarang kita perhatikan, Bu ya. Saya ada gambar, yaitu gambar yang mana di situ ada perilaku baik dan perilaku buruk. Di gambar ini manakah yang termasuk perilaku yang baik? Yang baik dikasih jempol, yang tidak baik dikasih jempol bawah. Ya, Bu ya. Oke. Kita perhatikan, Bu, pada ini gambar berikut ini. Ibu, ini termasuk gambar apa ya, Bu ya? Perilaku baik terhadap anak atau perilaku yang buruk, Bu? Apa, Bu Heni? Perilaku buruk, betul sekali. Terus kalau yang ini, Bu, nah, orang tuanya mencubit. Jadi ini termasuk perilaku apa, Ibu? Perilaku buruk, baik. Dan di sini, nah, jewer. Jewer ini termasuk perilaku buruk atau jelek ya, Bu ya. Coba silakan, Bu Eka. Perilaku apa, Bu? Perilaku buruk, betul. Berarti jempol ke atas atau jempol ke bawah, Bu? Jempol ke bawah, baik. Selanjutnya, Bu, di sini. Nah, ini anak sedang bermain bola. Jadi apa, Bu? Perilaku yang baik atau buruk, Bu? Orang tuanya memberikan dukungan kepada anaknya yang sedang bermain bola. Silakan, Ibu Tuti. Perilaku apa, Bu? Baik, sip. Berarti jempol ke atas, jempol ke atas ya, Bu ya. Terus ini, Bu. Nah, bapaknya pulang dari sawah. Bapak, itu termasuk perilaku apa, Bu? Oke. Apa, Bu Heni? Perilaku baik, betul sekali. Terima kasih. Kita sudah ya, Bu ya, tadi memperhatikan gambar yang mana perilaku jempol atau perilaku baik kita kasih jempol, dan perilaku yang buruk kita kasih jempol ke bawah. Betul sekali. Tadi sudah tahu, Bu ya, yang mana yang baik dan buruknya. Oke, Bu, sekarang kita perhatikan pada gambar body mapping. Body mapping ini body yang sering disakiti atau yang mana sih badan-badan yang pernah disakitin. Nah, kita perhatikan ya, Bu ya. Mana aja, Bu, yang pernah disakitin? Silakan, coba Bu Eka maju. Mana aja sih, Bu, yang kadang itu sering disakitin sama orang? Bagian? Ya, boleh tangan. Betul sekali. Maju lagi, Bu. Tunjuk, Bu. Yang mana, Bu? Telinga. Ya, telinga. Betul sekali, telinga. Mana lagi, Bu? Bu Tuti, maju, Bu. Yang mana, Bu? Kaki. Betul, kaki. Kaki kadang ditendang ya, Bu. Mana lagi, Bu? Silakan, Bu. Kepala. Oke, betul sekali, kepala. Dan ada lagi, Bu, yang pernah yang disakitin itu apa, Bu? Yang menurut kita memang yang paling parah lah. Bagian apa saja, Bu? Ya, bagian payudara dan vagina ini yang sangat parah ya, Bu ya. Yaitu perilaku yang sangat buruk sekali. Nah, itulah gambar dimana kartu perilaku ya, Bu ya, dimana badan seseorang yang bisa disakitin, yang dari luar saja ya, Bu ya, yang dari dalam tadi yang bagian ini ya, Bu ya. Oke, bisa ngerti, Bu? Nah, ini contoh tadi, Bu ya, yang bagian vagina sama payudara, yaitu bagian seksual atau bagian yang bisa diperkosa sama orang ya, Bu ya, yang bisa disakitin sama orang lain. Nah, hal dua ini yang paling kita jaga ya, Bu ya, jangan sampai ada yang seperti itu. Bu, tadi itu adalah bagian-bagian body mapping yang biasa orang lakukan ya, Bu, yang kadang kekerasan itu bisa dilakukan di bagian itu saja. Nah, dan yang tadi kita perlu pahami, Bu ya, sebenarnya seperti menjewer, mencubit itu sebenarnya nggak boleh, Bu ya, karena itu adalah perilaku yang buruk. Dan yang tadi seperti bagian jenis payudara sama vagina itu sangatlah berbahaya, Bu ya. Makanya kita sebisa mungkin kita menjaga anak kita. Bukannya kita curiga nih sama orang, tapi kita memang harus perlu waspada dan berhati-hati, karena
akibatnya sangat fatal sekali Bu ya apabila terjadi seperti itu. Dan hal-hal seperti itu biasanya dapat memicu orang lain untuk melakukan. Nah, makanya kita harus punya aturan supaya bagaimana anak-anak dalam berpakaian. Nah, salah satunya berpakaian. Berpakaian itulah yang membuat orang bisa tertarik ya Bu ya, karena apalagi pergaulan pada zaman sekarang ini sudah bebas. Nah, jadi diharapkan orang tua memberi pengertian. Semoga ibu-ibu memberi pengertian kepada anak-anak kita bagaimana cara berpakaian, cara bagaimana berperilaku kepada orang lain yang baik-baik dan sopan ya. Yang terutama sopan. Jadi kalau kita sopan baik itu orang akan canggung. Nah, dan adapun jenis kekerasan dan perlakuan salah. Yang pertama yaitu bagian fisik ya Bu ya. Fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka pada tubuh anak ya, seperti tadi tuh ya Bu ya, dicubit ya, seperti itu, dipukul, itu bisa mengakibatkan rasa sakit. Nah, coba Ibu Kaila pernah nggak mencubit anaknya Bu? Nah, itu sangat dilarang ya Bu ya, nggak boleh mencubit anaknya ya Bu ya. Oke, sekarang yaitu jenis kekerasan yang kedua. Jenis kekerasan yang kedua yaitu psikis. Psikis adalah, siapa yang tahu Bu apa sih psikis itu Bu? Kan tadi kalau fisik jelas ya Bu ya, fisik itu bagian yang ada di tubuh kita, yang di luar yang tubuh kita. Sekarang psikis itu yang bagaimana Bu? Coba Ibu hikmah apa Bu? Ya, yang apa Bu? Ya, saya jelaskan ya Bu ya. Psikis, jenis kekerasan psikis selain fisik yaitu psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Contoh kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan disadari oleh pelaku. Contohnya apa Bu? Apa yang tanpa kita sadari tuh Bu sama anak kita? Silakan Ibu dari. Kasar, oke, kasar, membentak, betul sekali, itu adalah contoh psikis kepada anak, membentak, melotot ini ya Bu ya. Nah, itu membentak, berteriak, dan memarah-marah di depan umum. Oke, yang ketiga yaitu ada apa Bu? Seksual. Nah, inilah yang seksual adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berpanjangan ya Bu ya. Itu sangat kita harus pahami bahwa trauma kekerasan pada anak ini bisa dilakukan tanpa orang yang kita sadari. Nah, itu sangat berbahaya ya Bu ya. Karena apa Bu? Itu mendalam sekali. Itu yang paling dari ketiga itu semuanya memang jenis kekerasan dan perlakuan yang salah, tapi yang paling bahaya sekali itu yang seksual ya Bu ya, karena anak itu akan trauma sepanjang hidupnya dan tidak akan pernah dia lupakan. Makanya sebisa mungkin orang tua bisa menjaga anaknya, yaitu dengan cara memberikan aturan, atau bukan melarang ya, maksudnya mengasih antisipasi. Semoga dengan kita memberitahu anak-anak, contohnya jika ketemu orang kita tidak boleh sembarang sapa, atau kalau kita anak-anak tuh biasanya dikasih permen. Nah, itu adalah modus-modus yang nggak bagus ya Bu ya, itu juga kita larang. Oke Ibu, baiklah ibu-ibu, terima kasih.